Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberikan keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka kita menjalankan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan sejak pagi hari ini. Amin. Jemaah sekalian, insyaallah kajian kita akan bertemakan tentang Sholahul walid li sholahil walad. Kesolehan dan kebaikan orang tua untuk kesolehan dan kebaikan anak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengenal kaidah bahwa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan itu keburukan pula, maka seperti itu pula kebaikan. Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan untuk kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Di antara bentuk kebaikan yang kita harapkan untuk diri kita, untuk hidup kita, termasuk untuk keluarga dan anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Itu kebaikan yang kita harapkan. Tentu kebaikan yang kita harapkan itu juga harus dimulai dengan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Memiliki keturunan dan anak-anak yang baik, yang soleh, yang menyejukkan mata, yang kalau kita melihat mereka kita senang, tentram hati dengan ketaatannya, dengan baktinya, dengan ibadahnya, dengan amal-amal soleh yang dilakukannya. Itu adalah sesuatu yang lumrah dan diinginkan oleh semua orang tua. Saya kira tidak ada di dunia ini orang tua yang gak ingin anak-anaknya baik, anak-anaknya soleh. Jangankan kita orang-orang baik, orang soleh yang rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin majelis taklim, para pendosa, pelaku kejahatan itu juga ingin anak-anaknya baik. Mereka gak ingin anak-anaknya jadi pelaku kejahatan pula. Sehingga kita sering mendengar ungkapan mereka, saya bejat gak apa-apa, penjahat gak apa-apa, pencuri, perampok gak apa-apa, yang penting anak-anakku tidak seperti aku. Yang penting anak-anakku baik, anak-anakku soleh. Itu ungkapan para orang tua ya. Apalagi kita, orang-orang baik tentu lebih menginginkan lagi agar anak-anak kita baik. Makanya seringkali kita berdoa ya, dalam doa yang sering kita baca di berbagai kesempatan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istri dan anak yang soleh. Apa itu Pak doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berikanlah untuk kami istri-istri dan anak-anak keturunan yang menyejukkan mata, orang-orang yang taat beribadah, yang istri-istri taat, selain taat beribadah juga taat kepada suami, anak-anak yang soleh, taat beribadah dan juga berbakti kepada orang tua. Bahkan doa kita adalah waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Jadi bukan sekedar bertakwa, tapi apa Pak? Pemimpin orang-orang bertakwa. Pemimpin itu kan teladan. Jadi lebih tinggi dari sekedar orang bertakwa. Pemimpinnya orang bertakwa, teladannya orang bertakwa, yang lebih bertakwa daripada orang-orang bertakwa.
Dan ulama ketika menafsirkan waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami orang-orang atau pemimpin orang-orang bertakwa, maksudnya pemimpin di dalam agama, dalam kesolehan, dalam ilmu. Jadi jadikanlah kami ya Allah pemimpin dalam ilmu, dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam beragama secara menyeluruh atas orang-orang yang bertakwa. Juga dikarenakan ketika anak-anak yang kita didik itu soleh, anak-anak yang kita didik itu taat beribadah, selalu beramal soleh, itu tentu selalu mengalirkan pahala untuk orang tua. Nah, ini yang juga membuat kita selalu ingin agar anak-anak kita itu soleh, anak-anak kita itu baik, agar mereka bisa menyambung nafas orang tua. Orang tua dan manusia pada umumnya usianya terbatas. Usia untuk beramal juga terbatas. Kalau sudah wafat kan sudah terputus amalannya, kecuali melalui jalur-jalur yang memang Rasulullah SAW atau Islam tuntunkan untuk menjadi saluran amal. Tapi pada umumnya orang kalau sudah wafat tidak bisa beramal dan pahalanya terputus. Nah, itu bisa berlanjut dan bersambung ketika anak-anak kita soleh, anak-anak kita mendoakan kita. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Manusia kalau sudah wafat, sudah mati, terputus saluran amal pahala kecuali melalui 3 saluran. Yang pertama sedekah jariyah, bersedekah untuk masjid, bersedekah untuk madrasah, bersedekah untuk kepentingan umum, ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita ngajarin orang itu mengikuti ajaran kita, maka kita dapat pahala mengajar dan dapat pahala orang yang melakukan kebaikan yang kita ajarkan. Setiap orang itu mengulang lagi kebaikan yang kita ajarkan, kita dapat pahala lagi. Dan dia ketika punya anak, punya keturunan atau punya murid banyak, diajarin semuanya kebaikan, maka pahala dari anak-anaknya, murid-muridnya mengalir kepada guru yang mengajarkan ilmu kepadanya. Awaladin sholihin yad'ulah, dan yang ketiga adalah atau saluran dari anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini anak yang soleh itu bisa menyambung nafas orang tuanya bisa wafat, ya, karena semua manusia pasti wafat. Tapi saluran pahala, saluran kebaikan bisa terus mengalir karena doa-doa anaknya. Atau ketika anaknya bersedekah untuk orang tuanya, itu nyampe kepada orang tuanya. Itu anak yang soleh. Tapi kalau anak gak soleh, boro-boro bersedekah, Pak. Begitu wafat mungkin sedih, nangis-nangis, Pak, sampai kuburan mungkin pingsan. Sehari 2 hari, Pak, lupa kepada orang tuanya. Gak berpikir untuk sedekah atas nama orang tuanya, yang ada apa? Berebut warisan kalau tidak soleh. Maka itulah pentingnya anak-anak soleh. Sebenarnya ceritain seorang masyayikh di Arab Saudi. Dia punya 2 kawan sama-sama wafat. Dia takziah ke orang pertama, kawannya itu. Ketika beliau takziah, beliau melihat anaknya itu terpukul banget atas wafatnya bapaknya. Artinya dia cinta, sayang, dan sangat kehilangan orang tua. Bahkan ketika dia mau bopong bapaknya untuk ditaruh di liang lahat, dia turun ke area kuburan itu untuk menerima bapaknya agar ditaruh di liang lahat. Itu gak kuasa, pingsan, Pak, karena saking terpukulnya. Pingsan di liang lahat itu. Jadi tadinya dia mau bopong bapaknya, malah dia yang dibopong keluar dari liang lahat. Itu artinya dia cinta kepada orang tuanya, sangat kehilangan. Tapi Pak, selang beberapa hari, kata Syekh ini, dia melihat anak itu, Pak, tertawa terpingkal-pingkal atas sesuatu yang gak layak untuk ditertawakan. Jadi sudah apa, Pak? Sudah lupa pada orang tuanya.
Orang yang kedua, kata Syekh itu, beliau takziah. Jadi yang wafat yang kedua beliau takziah juga. Sama, anaknya sedih, keluarganya sedih, terpukul atas kehilangan orang tua yang menjadi penumpang hidup mereka selama ini. Luar biasa sedihnya. Sampai kemudian selesai dikuburkan. Tidak lama, selang hanya beberapa hari, Syekh bawa proposal untuk amal sosial, proyek amal sosial, ya, ditawarkan kepada anaknya dengan tujuan biar anaknya bisa sedekah atas nama orang tuanya. Karena sedekah atas nama orang tua itu kan menurut semua ulama sepakat sampai pahalanya. Dengan dasar itu, keinginan itu, Syekh itu datang kepadanya. Hanya menyodorkan proposal 20.000 rial, Pak. Sementara orang tuanya meninggalkan warisan itu ratusan juta rial. Katakanlah 500 juta, Pak. Kalau dirupiahkan itu berapa? 500 juta kali sekarang 4.200-an. Berapa itu, Pak? Proyek amal sosial yang diajukan cuma 20.000, nggak ada apa-apanya dibandingkan apa? Warisan yang begitu banyak. Tapi apa sikap anaknya, Pak? Yang sedih ketika bapaknya meninggal tadi itu, nolak, nggak mau nerima, nggak mau ACC. Jadi lupa pada orang tuanya, lupa, nggak ingat. Begitu cinta, begitu dekat kepada orang tua ketika masih hidup, ketika masih butuh kepada orang tuanya. Tapi begitu orang tuanya meninggal, sedih di era itu, tapi setelah itu lupa. Maka ini pentingnya anak dan keturunan yang soleh, yang selalu ingat jasa-jasa orang tuanya, sehingga mereka selalu ingin berbuat baik, mendoakan orang tuanya, ya. Kemudian bersedekah untuk kedua orang tuanya, menyebut kebaikan orang tuanya, dan lain sebagainya. Inilah harapan kita semuanya, para orang tua, agar kita punya anak-anak yang soleh. Dan kebaikan anak itu tergantung kepada kebaikan orang tua. Orang tua yang baik insya Allah akan menjadikan anak-anak juga baik. Ada banyak dalil yang menguatkan itu. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi 82 Allah mengatakan, dalam kisah Khidir ketika mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa, di antara ilmu yang diajarkan adalah ketika Khidir memperbaiki rumah milik 2 anak yatim, ya, yang hampir roboh itu diperbaiki dan tidak ngambil upah. Dan masyarakat biasa kalau memperbaiki rumah orang ngambil upah itu biasa, apalagi Nabi Musa dan Khidir saat itu dalam perjalanan butuh bekal. Tapi Khidir nggak mau ngambil upah, dan sempat Nabi Musa protes, kenapa nggak ngambil upah? Nah, sebagaimana pelajaran yang lainnya juga ketika Khidir membangun perahu dan sebagainya, Nabi Musa juga sempat protes. Nah, tapi kemudian Nabi Musa menerima apapun yang diajarkan oleh gurunya. Dan alasan Khidir adalah kenapa tidak mengambil upah memperbaiki rumah 2 anak yatim itu. Dikatakan oleh Allah, wa kana abuhuma shalihah. Jadi orang tua dari kedua anak yatim itu dulunya soleh. Jadi karena orang tuanya soleh, maka masyarakat memperlakukan anak-anaknya soleh, anak-anaknya baik. Sehingga kebaikan orang tua berdampak pada kebaikan anak. Di masyarakat saja kita, Pak, ya. Kalau melihat ada anak mungkin melanggar, mungkin bersalah, itu ketika kita mau hukum dia, ingat orang tuanya baik, bermanfaat untuk masyarakat, selalu membantu orang, selalu bersama masyarakat, gotong royong. Enggak tega kita menghukum dia, jangan-jangan orang tuanya baik itu, orang yang dulu selalu bersama kita, bareng-bareng dan sebagainya. Jadi kebaikan orang tuanya diingat masyarakat, sehingga anak-anaknya diperlakukan baik. Maka kebaikan orang tua itu juga akan berdampak kepada kebaikan anak pula. Imam Al-Qurtubi ketika membahas ayat ini itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ihfadus salih fi nafsil walid fi nafsihi wa fi waladihi wa in ba'udu anhu. Wa qad ruwiya anna Allah ta'ala yahfadus salih fi sab'atin min dzurriyyatihi, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi Allah itu ketika ada orang melakukan kebaikan amal soleh, itu Allah akan menjaga kesolehan itu pada dirinya dan pada keturunannya.
meskipun keturunan yang jauh sekalipun. Dan beliau mengatakan, diriwayatkan bahwa Allah itu menjaga kesolehan seseorang itu sampai pada keturunan ketujuh. Dan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wa kana abuhuma shalihah, orang tua dari kedua anak itu soleh, itu bukan orang tua langsung, Pak, tapi nenek moyangnya yang terus ke atas sampai yang ketujuh, jadi naik tingkat 7. Jadi dia itu keturunan keberapa berarti? Ketujuh. Jadi kesolehan nenek moyangnya dulu itu mengalir terus kebaikannya sampai ke keturunan yang ketujuh. Jadi kedua anak yatim itu keturunan yang ketujuh dari orang soleh. Jika kebaikan orang tua bisa menyeret kebaikan anak yang keturunan ketujuh, apalagi anak langsung. Dalil yang kedua, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, maka akan kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Jadi ketika orang tua soleh beriman, itu menjadi sebab anak-anaknya juga nanti akan disatukan dengan orang tuanya. Ibnu Abbas ketika membahas ayat ini mengatakan, anak-anak keturunan nanti itu bisa dikumpulkan dengan orang tuanya dalam derajat surga yang sama. Jadi terseret oleh kebaikan orang tuanya. Meskipun sama-sama masuk surga dan derajatnya beda, anaknya lebih rendah daripada orang tuanya, orang tua bisa mengambil anaknya. Bahkan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, yang dimaksud dengan orang-orang beriman dan mengikuti dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, itu bisa jadi anak-anaknya mengikuti iman karena orang tuanya yang beriman. Jadi anak-anaknya itu disatukan dengan orang tuanya di akhirat nanti di dalam surga, bukan semata-mata karena iman anaknya itu. Bisa jadi anaknya mungkin imannya tidak iman-iman amat, tidak sempurna. Tapi orang tuanya imannya sempurna. Maka iman anaknya yang kurang itu bisa disempurnakan dengan keimanan orang tuanya. Jadi anak bisa masuk ke dalam surga dengan derajat tinggi, bukan tidak harus dengan imannya dia sendiri. Bisa jadi karena imannya orang tuanya. Maka kata beliau, apalagi anaknya beriman juga. Sudah orang tuanya beriman, anaknya beriman juga, maka lebih mudah untuk disatukan dalam derajat yang sama di dalam surga. Dalil yang ketiga, adalah kaidah yang kita baca dalam muqaddimah tadi itu, bahwa hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidaklah pahala kebaikan itu kecuali akan diberikan kebaikan pula. Ketika orang tua soleh, maka Allah akan berikan kebaikan kesolehan pula pada anak-anaknya. Orang tua soleh akan menyeret anak-anaknya juga soleh. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Jadi kaidah juga mengatakan al jazaa'u min jinsil amal. Jadi balasan atas balasan itu adalah sesuai atau setimpal dengan amal. Amal orang soleh maka akan dikasih ganjaran yang sama, yaitu kesolehan anaknya. Dan ini kaidah dan sunatullah, sesuatu yang selalu akan terulang dan pasti akan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kaidahkan, tidak akan menyimpang. Kalau orang itu soleh, seolah akan diberikan balasan kesolehan. Kalau tidak kepada anaknya, langsung bisa kepada keturunannya dan seterusnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
apa sesungguhnya bentuk-bentuk kebaikan dan kesolehan orang tua agar bisa menularkan kebaikan pada kesolehan dan kesolehan anak. Yang pertama adalah, jadi perkara-perkara apa yang merupakan bagian dari kebaikan orang tua yang bisa menularkan kebaikan anak. Yang pertama, al-qudwah al-hasanah, contoh dan teladan yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah, maka pertama kali yang didakwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa, Pak? Orang lain apa keluarganya dulu? Allah ketika memerintahkan Nabi mulai berdakwah, itu Allah mengatakan wa andir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah kepada keluarga kamu yang terdekat. Itu Rasulullah SAW ketika memulai berdakwah. Maka Rasulullah SAW membangun keteladanan dulu dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Setelah itu kemudian mendakwahi manusia, dan itu akan lebih mudah. Orang melihat, oh Nabi keluarganya komitmen dengan Islam, maka orang-orang pun akan mengikuti komitmen Nabi dan keluarga Nabi kepada Islam. Juga dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa kesolehan keturunan, keluarga dan anak itu tergantung kepada kesolehan orang tua. Surat At-Tahrim ini adalah surat yang memerintahkan kita untuk mendidik keluarga. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, itu para orang tua, wa ahlikum, dan kemudian keluarga kalian dari api neraka. Allah mengarahkan kewajiban untuk menjaga diri dari api neraka itu pertama kali diarahkan kepada orang tua dulu, anfusakum. Setelah itu baru ahlikum, keluarga. Artinya apa? Orang tua harus ngasih teladan dulu sebelum ngajak istri dan anak-anaknya. Orang tua ya, atau kepala rumah tangga yang ingin istri dan anak-anaknya rajin sholat, dia harus rajin sholat. Orang tua yang ingin anak-anaknya rajin ke masjid, orang tua juga harus ke masjid dulu. Tidak mungkin kita ngajak anak kita ke masjid atau nyuruh anak kita ke masjid sementara kita sholat di rumah. Anak akan punya argumentasi, bapak aja sholat di rumah, kok ngajak saya sholat ke masjid? Teladan. Dan ini adalah kewajiban yang Allah arahkan di dalam surat At-Tahrim dalam kita mendidik keluarga kita. Ulama-ulama ketika menafsirkan ayat ini, kemudian dipadukan dengan surat Al-Ankabut ayat 8 yang mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dalam surat Al-Ankabut itu perintah agar anak-anak berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, melakukan kebaikan yang ditujukan untuk orang tua. Tapi surat At-Tahrim ayat 6 itu perintah agar orang tua mendidik anak, orang tua berbuat baik kepada anak. Jadi kebalikan. Kata ulama diantaranya adalah Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Mawdud, beliau mengatakan di akhirat nanti orang tua akan lebih dulu ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabnya terhadap anak sebelum anaknya ditanya tentang berbaktinya kepada orang tua. Jadi ada dua ayat, satunya memerintahkan anak berbakti pada orang tua, satunya memerintahkan orang tua berbuat baik mendidik anak dalam bentuk mendidik anak. Tapi yang pertama ditanyakan, kata Ibnu Qayyim dan para ulama, adalah tanggung jawab orang tua kepada anak dulu. Jadi ku anfusakumnya dulu yang ditanyakan, bukan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Itu nanti setelah orang tua ditanya tentang anaknya. Itu menunjukkan bahwa masalah mendidik anak itu jauh lebih harus kita prioritaskan ketimbang kita meminta atau menuntut hak dari anak kita.
agar anak kita berbakti dan sebagainya. Karena pada dasarnya kalau kita berbakti kepada orang tua kita, dengan sendirinya anak akan berbakti. Artinya orang tua juga harus kasih contoh dulu. Maka dalam satu athar dikatakan, saya katakan athar karena riwayat hadis ini sebagian ulama mendhaifkan, meskipun sebagian mensahihkan seperti Imam Al-Hakim. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ini isyarat yang menunjukkan bahwa orang tua harus ngasih keteladanan ketika minta anaknya berbakti. Gak mungkin kita ujuk-ujuk dapat anak berbakti kalau kita gak berbakti kepada orang tua kita. Untuk dapat anak-anak yang berbakti kepada kita, harus dimulai dari bakti kita kepada orang tua. Seseorang yang ingin anaknya berbakti, dia harus berbakti kepada orang tuanya dulu. Dan tema tentang berbakti kepada orang tua ini, jamaah sekalian, tidak hanya cocok dengan untuk anak-anak SMP, SMA atau SD, Pak. Justru untuk orang-orang tua seperti saya dan kita semuanya, kalau Bapak mungkin enggak, ya, yang baru lepas dari keluarga, baru nikah, yang sudah dewasa, itu terkadang jauh lebih cocok. Kenapa? Yang baru lepas dari orang tua itu terkadang lebih cocok. Karena merasa sudah mandiri, sudah lepas dari orang tua, sudah menikah, mandiri, ya, sudah punya kerjaan sendiri, punya rumah sendiri. Ini yang biasanya justru berpotensi lupa pada orang tua. Tapi kalau masih usia-usia kuliah, SMA, SMP, SD, masih butuh orang tua, butuh uang saku, butuh kiriman. Kalau berbakti kepada orang tua karena masih punya kepentingan. Tapi begitu mandiri, punya kerjaan sendiri, rumah juga usaha sendiri, itu berpotensi lupa kepada kedua orang tuanya. Ketika belum punya istri yang disayangin, kalau ditanya, ya orang tua, terutama ibu. Ibu itu paling disayangi oleh anak biasanya, paling dekat anak itu kepada ibu. Ya. Tapi ketika nikah, Pak, ditanya siapa yang kamu cintai, kamu sayangi, ya istri. Rata-rata begitu orang. Sudah lupa orang tuanya, padahal masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Sudah punya anak, ditanya siapa yang kamu sayangi, ya anak. Istri pun sudah mulai tergeser. Istri orang tua tergeser, anak yang paling dicintai. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, bukan baktinya anak kita kepada kita. Juga ini dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari ketika Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ayat ini juga oleh ulama yang fokus dalam dunia tarbiyah, pendidikan, itu dijadikan dasar bahwa orang tua itu tetap pertama kali akan ditanya tentang anaknya. Meskipun orang tua sudah nitipin anaknya ke pesantren sekalipun, sudah nyekolahin anaknya ke sekolah Islam, tetap nanti di akhirat yang ditanya orang tua, bukan gurunya. Kenapa? Karena hadis mengatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab anaknya Yahudi, yuhawidanihi, jika anaknya menjadi Yahudi ketika besar, au yunasironihi, atau ketika anaknya menjadi Nasrani ketika besar, au yumajjisani, atau menjadikan anaknya beragama Majusi ketika besar. Dinisbahkan kepada orang tua. Jadi yuhawidanihi, pakai sigat mutsanna, dua. Itu kedua orang tuanya, dinisbahkan kepada kedua orang tuanya. Anaknya itu ketika terkontaminasi dengan lingkungan, lalu besarnya menyimpang dari fitrah, menyimpang dari tauhid, menyimpang dari Islam, itu gara-gara orang tuanya. Pertama kali yang ditanya orang tuanya. Meskipun punya guru di sekolah, meskipun punya pembimbing dan musyrik di pesantren, tetap yang pertama kali ditanya dan mempertanggungjawabkan adalah orang tuanya. Maka penting orang tua kemudian memilih sekolah untuk anaknya, sekolah yang tepat, karena orang tua juga yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga orang tua ketika menyekolahkan anak, nyantrikan anak di pesantren, jangan merasa lepas. Sudah nggak ada tanggung jawab, sudah aku serahkan kepada pesantren. Gak ada mutaba'ah, gak ada pengawasan, gak pernah nanya sampai mana hafalannya, sampai mana ngajinya, sampai mana sholatnya, sampai mana pelajaran agamanya dan sebagainya, gak pernah nanya. Yang penting sudah diserahkan 100% ke pesantren, sudah bayar, sudah semuanya tanggung jawab pesantren. Tidak. Karena Rasul mengatakan fayuhawidanihi, maka gara-gara orang tuanya lah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga ini perlu juga kesadaran para orang tua ketika menyekolahkan atau memasukkan ke pesantren anak-anaknya. Ketika guru, musyrif, pembimbing itu harus terpaksa hukum anaknya di pesantren karena melanggar. Itu bagian daripada mendidik, harus sadari. Itu bagian daripada tanggung jawab orang tua untuk rela jika anaknya harus dihukum. Karena orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doa anak kita ketika dia berdoa itu juga menunjukkan bahwa orang tua harus memberikan keteladanan. Anak itu bisa berdoa karena orang tua ngasih teladan. Apa Pak doa anak itu untuk orang tuanya? Doa anak yang masyhur dari Rasulullah untuk orang tua apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmatilah kedua orang tuaku. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka. Itu anak ketika berdoa memberikan alasan kama rabbayani. Ini alasan anak berdoa. Kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidikku. Jadi gara-gara mereka mendidikku, maka ya Allah aku berdoa, ampunilah kedua orang tuaku dan rahmatilah kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku. Jadi anak sendiri ngaku, aku ya Allah doain orang tuaku itu seolah-olah begitu, agar engkau ampuni, engkau rahmati, engkau sayangi karena mereka mendidikku. Berarti kalau orang tua nggak didik anak, nggak ngasih keteladanan kepada anak, nggak berhak didoain oleh anak. Itu dari doa anak, kita paham. Ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Berarti kalau mereka nggak mendidik di waktu kecil, nggak didoain oleh anak. Itu memberikan pemahaman pada kita bahwa orang tua harus memberikan keteladanan. Orang tua yang baik akan berdampak pada kebaikan anak. Ini juga yang difahami oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud suatu ketika sholat, lalu dia teringat harapan agar anak-anaknya rajin sholat. Ibnu Mas'ud mengatakan, Inni la usolli fa'adhkur waladi fa'azidu fi sholati. Aku sedang sholat, tiba-tiba aku ingat harapanku agar anak-anakku rajin sholat, agar anak-anakku soleh. Fa'azidu fi sholati, maka aku tambah sholatku, aku panjangkan sholatku, aku semakin baguskan sholatku. Kenapa? Semakin baik sholat orang tua, semakin kuat daya tariknya untuk menyeret anaknya untuk rajin sholat pula. Itu yang disadari oleh Ibnu Mas'ud. Sehingga setiap kali dia sholat ingat anaknya, dia perbaiki sholatnya, dia panjangkan sholatnya. Karena sholat orang tua pun adalah kebaikan yang juga akan berdampak pada kebaikan anak. Yang kedua jemaah sekalian, di antara kebaikan atau bentuk kebaikan orang tua yang juga akan berdampak pada kebaikan anak adalah ihtimamul walid bi ta'limi waladihi umur dinihi. Perhatian orang tua dalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam. Ini berdampak pada kebaikan anak. Orang tua yang ingin anak-anaknya soleh harus memulai dengan pendidikan yang baik, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan yang memastikan anak-anaknya bisa beribadah sebelum pendidikan yang lain. Karena anak itu ada, dilahirkan di dunia untuk ibadah. Allah tidak mengadakan manusia kecuali untuk ibadah. Maka ini pertama esensi orang yang diadakan oleh Allah yang harus menjadi prioritas di dalam mendidik anak. Bagaimana anakku beribadah dulu. Masalah yang lain itu gampang, yang penting ibadah dulu. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Maka tujuan utama ini yang harus kita benar-benar pastikan bisa dilakukan oleh anak kita. Dan ini menjadikan kita di dalam berparadigma memilih sekolah untuk anak kita adalah apa sekolah yang bisa menjamin anak-anak kita beribadah. Bukan apa sekolah yang bisa menjamin anak-anak kita jadi pejabat. Sekolah yang bisa menjamin anak-anak kita jadi pegawai, jadi makmur hidupnya, sejahtera dunianya, tidak. Tapi apa yang bisa menjamin anak-anak kita beribadah. Maka mengutamakan itu dalam mendidik anak adalah hal yang dituntut bagi orang tua dalam rangka untuk menjadikan anak-anaknya baik. Karena perkara akhirat tentu harus kita menangkan atas perkara dunia, termasuk dalam mendidik. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dalam karunia Allah kehidupan akhirat. Ketika Allah meminta kita mencari akhirat, itu lafalnya wabtaghi, carilah. Carilah itu mencari dengan keseriusan, dengan usaha maksimal. Tapi ketika berbicara dunia, Allah hanya mengatakan wala tansa, tapi jangan lupain dunia. Dunia itu cuma jangan lupain saja, tetap boleh diambil. Dan memang kita harus ambil dunia, harus seimbang antara akhirat dan dunia. Jangan yang akhirat saja, dunia juga harus kita ambil. Tapi ketika dalam pendidikan, prioritas yang utama yang harus kita berikan kepada anak adalah akhirat. Ketika akhirat, Allah mengatakan wabtaghi, carilah. Tapi ketika dunia, Allah hanya mengatakan jangan lupakan. Makanya jemaah sekalian, ilmu pertama, pelajaran pertama yang Rasulullah SAW perintahkan untuk kita lakukan ya, terhadap anak-anak itu adalah perintah agar sholat. Rasulullah mengatakan muru auladakum bis sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat wahum abna'u sab'in, saat mereka umur 7 tahun. Ini pertama kali kurikulum yang Rasulullah sampaikan di dalam mendidik anak. Ajarkan mereka sholat ketika umur 7 tahun. Tidak ada Nabi memerintahkan ajarkan anak kalian berhitung, ajarkan anak kalian menghafal rumus matematika, fisika, biologi, enggak. Tapi apa? Muru auladakum bis sholat, ajarkan sholat. Kalau umur 7 tahun sholat, Pak. Sholat syarat sahnya apa, Pak? Sholat syarat sahnya sholat apa? Sholat bisa sah kalau kita dahului dengan apa? Tahu toharo kan? Ya, toharo. Kalau 7 tahun diajari sholat, berarti logikanya sebelum 7 tahun harus sudah ada pelajaran apa? Toharo. 6 tahun itu usia TK. Berarti sejak TK anak kita sudah mulai dijejali pendidikan agama. Itu ajaran Rasulullah SAW di dalam mendidik. Maka itulah yang harus menjadi kurikulum manusia di dalam mendidik anak-anak. Terutama Al-Quran yang pendidikan pertama yang selain sholat adalah Al-Quran. Anak diajari baca Al-Quran dari sejak dini. Dan itu ajaran Rasulullah, ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW di dalam membuat kurikulum pendidikan. Maka sekolah-sekolah yang benar adalah sekolah-sekolah yang sudah mendidik anak-anak dari sejak level paling kecil pelajaran Quran, cara baca Quran. Karena itulah kurikulum yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad ketika mendidik masyarakat Arab. Allah mengatakan dalam surat Al-Jum'ah, apa ayatnya itu yang sering dibaca? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita kurikulum pendidikan. Bagaimana Rasulullah SAW merubah masyarakat Arab yang jahiliyah itu menjadi yang berperadaban Islam hanya dalam 23 tahun. Hampir tidak ada yang lebih jahiliyah daripada jahiliyahnya orang Arab zaman itu. Jadi rahasia kata ulama tarikh. Kenapa Allah mengutus Nabi itu di kalangan orang-orang Arab? Karena kejahilan yang luar biasa di Arab saat itu. Wa'dul banat, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, perang di antara kabilah, gampang disulut perang orang-orang Arab itu.
zaman itu. Minuman khamr, minuman selera mereka, judi, zina dan lain sebagainya. Menyembah berhala, batu disembah. Kejahilian yang luar biasa bisa dibersihkan oleh Rasulullah dalam 23 tahun. Manhajnya apa? Metodologinya apa? Kurikulumnya apa? Adalah yatlu alaihim ayati, bacain Quran. Jadi kurikulum pertanyaan bacain Quran, ngajarin Quran. Bacain Quran, diajarin baca Quran. Dijelaskan makna Quran. Saking seringnya Rasulullah mengulang-ulang bacaan Quran dan ngajarin Al-Quran kepada para sahabat, sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, akhadtu min lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Aku itu hafal sendiri dari Rasulullah 70 surat. Jadi dengerin Rasulullah hafal 70 surat. Kalau dengerin hafal Al-Fatihah wajar Pak. Nah, tapi dengerin sampai hafal 70 surat, itu saking seringnya Rasulullah bacain surat. Dan juga saking kuatnya hafalan para sahabat. 70 surat Pak, itu surat-surat pendek apa panjang Pak? Hah? Hah? Pendek kan cuma juz amma, yang lain panjang-panjang. 70 surat. Ibnu Mas'ud 70 surat hafal dari hanya mendengarkan dari Rasulullah SAW. Itu saking seringnya Rasulullah baca Al-Quran. Sama seperti anak-anak TK Pak. Al-Quran itu dihafal, meskipun terkadang suruh baca belum bisa, tapi sudah hafal dulu, sudah bisa baca dulu. Melafalkannya sudah bisa, tapi kalau suruh baca dari ayat dari Quran mungkin belum bisa. Karena apa? Gurunya sering mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah sampai anak-anak sudah hafal, sudah bisa melafalkan sebelum bisa baca Quran sekalipun. Sama seperti itu. Maka penting pendidikan Al-Quran ini. Ibnu Khaldun itu dalam muqaddimahnya, dalam muqaddimah kitabnya, muqaddimah Ibnu Khaldun, itu bercerita di zaman-zaman keemasan Islam itu, seperti di zaman Andalusia dulu. Kurikulum pendidikan itu nggak ada yang lain kecuali Quran. Kalau untuk anak-anak itu Quran saja udah nggak ada yang lain. Sekarang Pak, anak-anak baru kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD sudah ilmu macam-macam diajarkan. Sampai puyeng kadang-kadang anak-anak. Kalau zaman dulu nggak Pak. Quran, ya, ditambah sedikit masalah agama. Baru nanti kalau sudah dewasa itu baru dijali ilmu-ilmu tentang alam dan lain sebagainya. Maka ini yang harus menjadi paradigma berpikir orang tua dalam memilih madrasah, memilih sekolah, yaitu sekolah-sekolah yang menjamin anak-anaknya bisa beribadah kepada Allah, ya. Dan cara Nabi Ibrahim mendidik Ismail ini harus jadi contoh. Ismail ditinggal dengan ibunya di lembah di Mekah, tidak ada kesejahteraan, nggak ada minuman, nggak ada makanan, nggak ada pohon, nggak ada buah. Sampai Hajar balik bertanya kepada Nabi Ibrahim ketika meletakkan mereka berdua di sini. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Jadi engkau meletakkan aku dengan Ismail di lembah yang kering ini karena perintah Allah, ya. Kata Hajar, dan lan yudayyi'ana Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan. Jadi karena itu sudah perintah Allah, maka percaya tentang masa depan, gak mungkin mati insya Allah. Meskipun tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pohon. Maka Hajar dan Ismail berani ditinggal oleh Ibrahim di lembah Mekah itu yang tidak ada minuman, makanan, dan tidak ada buah-buahan itu. Dan kemudian akhirnya Hajar kan keliling cari air itu kan ceritanya. Kemudian sampai menemukan Zam-Zam itu. Karena kering. Cadas itu di lembah yang sekarang jadi Masjidil Haram. Itu paradigma berpikir dalam mendidik. Nabi Ibrahim tidak berpikir ketika mendidik anaknya, menaruh anaknya di tempat yang sejahtera, yang basah, banyak makanan, banyak buah-buahan. Tapi alasan Nabi Ibrahim menaruh anaknya di lembah itu karena dekat Masjidil Haram. Maka dalam surat Ibrahim dikatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah.
Ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku, Hajar dan Ismail, di lembah, gak ada tanaman, gak ada buah-buahan, tapi di dekat Masjidil Haram. Kenapa ya Allah? Liyuqimus shalah, agar mereka bisa mendirikan salat. Itu saja tujuan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menyekolahkan anaknya Ismail di lembah Mekah yang kering itu, tujuannya biar dekat masjid dan biar bisa sholat. Itu saja, udah. Gak mikir nanti Nabi Ismail jadi pejabat atau jadi apa ketika sudah dewasa. Tapi yang penting bisa sholat saja, udah. Pokoknya itu aja. Nah, ini contoh orang tua di dalam mendidik anak. Udah tawakal kepada Allah. Yang penting anak diajarin ibadah dulu. Masalah masa depan Allah akan jamin. Nah, setelah ibadah beres baru silahkan diajarkan ilmu-ilmu yang lain. Ini manhaj dan metodologi di dalam mendidik anak sebagaimana metodologi para nabi, metodologi Al-Quran, metodologi para anbiya, metodologi para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sudah syuruk sambil nunggu waktu sholat. Kebaikan orang tua yang harus dikembangkan agar bisa menularkan kebaikan kepada anak-anak. Sihatul mauqif, sikap yang benar orang tua di dalam mendidik anak. Di antara sikap yang dituntunkan di dalam Al-Quran, di dalam mendidik anak itu adalah sikap tega. Berapa banyak orang tua punya keinginan baik kepada anak-anaknya, tapi seringkali dihalangi atau terhalang rasa gak tega. Mau menyantrenkan anak, pengen orang tua agar anaknya soleh, sholatnya selalu terkontrol, ya, dan selalu dapat asupan ilmu-ilmu agama, ya. Tapi terhalang oleh rasa gak tega. Gak tega jauh dari anak, gak tega anak jauh dari orang tua, gak tega anak nanti tidur di tempat yang mungkin tidak seperti yang didapatkan ketika di rumah dan sebagainya. Rasa ini yang sering menjadi penghalang orang tua dari mendidik anak dengan pendidikan yang ideal. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita jangan merasa gak tega untuk kebaikan. Orang beriman itu harus tega demi kebaikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukuman pencuri atau pezina di dalam surat An-Nur, itu Allah Subhanahu wa ta'ala iringi dengan ayat yang mengatakan wala ta'khudkum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah. Janganlah rasa iba kalian, rasa kasihan kalian kepada kedua orang tua yang dihukum dengan hukuman Islam itu menyebabkan kalian menghalangi hukum Islam diterapkan kepada mereka. Jadi jangan kalian merasa gak tega ketika ada orang bersalah dihukum demi kebaikan orang itu. Jangan merasa gak tega, karena itu demi kebaikan. Maka gak boleh merasa gak tega dalam rangka menghalangi kebaikan. Untuk kebaikan orang itu harus tega. Maka seringkali yang menghalangi kita di dalam mendidik anak-anak kita itu rasa gak tega kita, rasa gak enak kita. Kita ingin anak-anak kita tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh media sosial, tapi kita gak tega gak ngasih handphone. Ketika ngelihat teman-temannya pegang handphone, gak tega anak kita gak bisa kasih handphone. Padahal handphone itu fitnah untuk anak-anak kita. Pak, sekarang pesantren-pesantren ini, kebetulan saya juga kelola pesantren. Rata-rata pesantren, saya menghubungi kawan-kawan yang kelola pesantren. Sejak setelah Covid, Pak, semua pesantren turun jumlah muridnya. Kenapa, Pak? Bukan karena Covid-nya, Pak. Kenapa, Pak? Karena ketika Covid, anak-anak itu banyak megang apa, Pak? Handphone. Bahkan anak yang di pesantren setelah Covid malas lagi ke pesantren. Karena libur lama di rumah selama libur offline-nya di rumah selama Covid. Kemudian semua pendidikan dilakukan
online. Anak terbiasa pegang handphone. Setelah itu malas ke pesantren. Ketika kita tanya rata-rata anak-anak nggak betah di pesantren itu karena apa? Jauh dari handphone. Anak mungkin bisa kuat menahan lezatnya menu makanan ibunya, sehingga harus makan apa ada di pesantren, tapi nggak bisa nahan rindu kepada handphone. Ini luar biasa, luar biasa. Handphone itu benar-benar penyakit untuk anak kita. Tapi terkadang kita nggak tega, Pak. Anak kita nggak kita pegangin handphone. Ngelihat teman-temannya pakai, nah rasa nggak tega ini seringkali menghalangi kita untuk bisa memberikan pendidikan anak-anak kita dengan pendidikan yang ideal. Dan Islam dalam Al-Quran jelas menegaskan nggak boleh kita nggak tega dalam kebaikan, harus tega dalam kebaikan itu, termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Maka jangan sampai juga ketika anak kita dihukum oleh gurunya, dihukum oleh musyrifnya di pesantren, kita malah belain anak kita. Berapa banyak guru Pak di sekolah dibully gara-gara menghukum anak-anak, atau bahkan di penjara gara-gara apa? Menghukum anak. Belum lama ini ada guru atau kepala sekolah yang dipecat atau dimutasi gara-gara apa? Menghukum murid. Padahal mereka nggak mungkin menghukum anak-anak, siswa, santri, kalau bukan karena untuk kebaikan. Manusia, anak itu ketika dididik memang membutuhkan hukuman. Maka sebuah syair itu mengatakan faqasal yazdadiru. Guru, orang tua, siapapun yang mendidik harus sekali-kali keras. Harus sekali-kali keras. Falyaksu ahyanan ala man yarhami. Orang yang sayang itu hendaklah harus sekali-kali keras. Kalau sayang, kalau benar-benar sayang, harus sekali-kali keras. Keras ketika yang dididik itu melanggar. Keras ketika anak itu melanggar. Harus keras. Kalau melanggar dibiarin atas nama sayang, lembut, maka dia tidak akan cerah. Dia akan mengulangi hal yang sama karena dianggap benar, tidak ada yang menyalahkan. Maka hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sihatul mauqif, sikap yang benar itu juga diperlukan sebagai bagian daripada pendidikan kepada anak, sehingga kebaikan orang tua akan berdampak kepada kebaikan anak pula. Dan masih ada beberapa poin sebenarnya kebaikan-kebaikan orang tua yang bisa berdampak pada kebaikan anak kaitannya dengan pendidikan. Ini saja jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang sholahul walid li sholahil walad, kebaikan orang tua berdampak kepada kebaikan anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku boleh ada silakan kalau mau atau ada hal yang ingin ditanyakan. Monggo Pak kalau ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.